Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Geraldi Dwidipati, lalu di sini ada rekan saya Geri Menola dan juga ada Agatha Galuh Yustika akan mempresentasikan ujian akhir semester yang mempresentasikan dari tugas besar 1 dan tugas besar 2 mata kuliah pengantar data science. Lanjut. Di tugas besar 1 ini kami mengambil tema diagnosa terhadap gangguan listrik. Lanjut. Gangguan kelistrikan. Saat terjadi gangguan kualitas daya di jaringan listrik, maka hal itu dapat menimbulkan dampak negatif pada perangkat listrik, seperti kerusakan, penurunan kualitas, dan masa pemakaian. Selain itu, ada biaya untuk perbaikan dan penggantian. Gangguan kualitas daya dapat disebabkan oleh pemakaian beberapa sumber energi yang berbeda, beban pemakaian listrik yang berlebihan, dan juga ada faktor alam serta lainnya. Dalam metode konvensional neural network atau yang disingkat dengan CNN, efektif untuk mengatasi tantangan yang melibatkan pengenalan pola pada data kompleks. CNN atau konvensional neural network yang biasa digunakan dalam pengenalan gambar dan pengklasifikasian pola visual juga dapat diadaptasi untuk menganalisis data numerik yang berulang. Lanjut. Tujuannya adalah tujuan dari analisis gangguan listrik dengan menggunakan algoritma CNN untuk meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi penyebab gangguan listrik seperti cuaca, hewan, dan pepohonan, serta mengembangkan model prediksi berbasis data guna memprediksi gangguan yang mungkin terjadi di masa depan. Lanjut. Manfaat yang dihasilkan meliputi peningkatan efisiensi operasional, ketepatan dalam penanganan gangguan, lalu ada pengurangan biaya pemeliharaan, serta peningkatan keandalan jaringan listrik. Selain itu, kemampuan prediktif yang lebih baik akan membantu dalam mengurangi frekuensi pemadaman. Dengan sistem yang dapat dipantau secara real-time, perusahaan listrik dapat mengoptimalkan layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lanjut. Selanjutnya ada algoritma CNN atau Convolutional Neural Network. Adalah pengembangan dari multi-layer perceptron atau disingkat dengan MLP yang didesain untuk mengolah data 2 dimensi. Konsep CNN, data yang diproses berbentuk 2 dimensi dengan operasi linier berupa konvolasi dan bobot berbentuk 4 dimensi sebagai kumpulan kernel konvolusi. Dimensi bobot CNN adalah neuron input dikali neuron output, lalu dikali tinggi dan dikali lebar. Lanjut. Selanjutnya ada namanya proses analisis kinerja CNN dalam identifikasi gangguan listrik. Di sini ada namanya input data. Dataset gangguan listrik, misalnya seperti cuaca, hewan, dan pohon, diubah ke matriks numerik berdasarkan fitur seperti relay, jenis, dan penyebab gangguan serta lokasi. Yang kedua ada convolutional layer. Filter CNN mendeteksi pola dalam data untuk mengidentifikasi jenis gangguan dari fitur-fitur tertentu. Lanjut. 3 ada polling layer. Mengurangi dimensi data dengan menjaga informasi penting seperti pola gangguan listrik akibat pohon. Yang keempat ada output layer, memberikan prediksi akhir jenis gangguan berdasarkan hasil klasifikasi. Lanjut. Di sini ada namanya kinerja CNN, ada cuaca, hewan, dan pohon. Cuaca mengidentifikasi pola perubahan yang terkait dengan kondisi cuaca ekstrim dan dampaknya terhadap sistem listrik.
Hewan mengenali gangguan listrik yang disebabkan oleh hewan yang merusak kabel seperti merusak kabel atau komponen lainnya berdasarkan lokasi dan pola frekuensi gangguan. Yang ketiga ada pohon, mendeteksi gangguan yang sering terjadi akibat pohon tumbang atau kontak langsung dengan jaringan listrik berdasarkan pola lokasi dan penyebab umumnya. Lanjut. Selanjutnya di sini ada library yang akan langsung dijelaskan oleh saudara Geri Manola. Dipersilahkan Geri Manola. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan langsung menjelaskan terkait kode yang telah kita buat dalam mendiagnosa gangguan listrik. Pertama itu kita mengimportkan library yang kita butuhkan dalam analisa gangguan listrik. Di sini terdapat pandas yang kita import, sklearn, dan lain sebagainya. Ini library yang kita butuhkan. Lalu di sini kita menggunakan dataset. Di sini terdapat 3 kategori dataset. Ada kategori hewan, pohon, dan petir. Dataset ini diambil dari data yang pernah langsung terjun dalam proyek oleh saudari Agatha di tempat magangnya. Kami menggunakan contoh data itu lalu kami kembangkan. Pada kode ini kami sudah men-set masing-masing kategori dari dataset itu. Lalu di sini kita dapatkan dari proses atau kode yang dihasilkan dalam menganalisa gangguan listrik ini dengan menggunakan CNN. Di sini dapat dilihat bahwa akurasi satu ini menunjukkan bahwa pembuatan kode pertama kami itu terdapat overfitting atau terjadi kesalahan dalam menganalisa. Makanya akurasi di sini masih kurang tepat. Lalu apabila kita lanjutkan, kami masih meragukan dari hasil yang dihasilkan oleh kode ini, di mana hasilnya itu dari 81 data dapat dilihat di sini dimunculkan atau terdapat pesan bahwa hasil prediksi kode atau analisa tersebut mengidentifikasi bahwa dari dataset yang ada menunjukkan kerusakan yang diakibatkan oleh petir. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan terkait pengembangan dari pengembangan lebih lanjut lagi dari proyek ini. Di sini saya akan sedikit mengulas terkait TB2 atau lanjutan pengembangan dari proyek sebelumnya, yaitu proyek TB1. Di sini kita menggunakan beberapa layer dalam penerapan kodenya. Dalam layer CNN ini atau Convolutional Neural Network, yang pertama terdapat Convolutional Layer. Itu untuk mengekstraksi fitur dari data input menggunakan filter atau kernel. Yang kedua untuk mendeteksi pola lokal seperti tepi, sudut, dan tekstur. Lalu layer yang kedua mengenai pooling layer untuk mengurangi dimensi data, downsampling untuk mengurangi kompleksitas dan overfitting yang terjadi kesalahan pada tugas sebelumnya. Lalu yang kedua max pooling untuk mengambil nilai maksimum dan average pooling untuk mengambil rata-rata. Lalu layer yang ketiga fully connected layer atau FC untuk menggabungkan fitur dengan menghasilkan prediksi akhir. Dan yang kedua menghubungkan semua neuron dari lapisan sebelumnya. Lalu layer yang keempat mengenai activation layer, menambahkan non-linearitas ke model menggunakan fungsi aktivasi seperti rel-lu, sigmoid, atau softmax. Lalu layer yang kelima mengenai dropout layer. Di sini mengurangi overfitting dengan mengabaikan beberapa neuron selama pelatihan secara acak. Dan layer yang terakhir mengenai flatten layer untuk mengubah data multidimensi dari convolutional atau pooling menjadi bentuk vektor untuk input ke fully connected layer. Lalu saya akan langsung ke update kodenya.
atau kode yang telah kita perbarui. Saya akan langsung menunjukkan source code-nya. Bentar. Nah, di sini kita sudah melakukan pengembangan dari dataset yang sama, 3 dataset. Terdapat data hewan, data pohon, dan data petir. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami, yaitu Agatha Galuh Yustika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Gary. Jadi di sini bisa dilihat di layar. Di sini sebelumnya kita itu mengalami overfitting dalam penggunaan program ini. Jadi waktu itu kita mencoba memprediksi satu data baru, yaitu pohon. Ketika kita memprediksi pohon dan setelah learningnya kita memprediksi pohon, itu hasilnya hewan. Tetapi ketika kita mencoba learning lagi dengan menggunakan data prediksi baru yang sama, itu berubah lagi menjadi hewan atau pohon atau petir gitu. Jadi tidak konsisten. Dan di sini kita menganalisa lagi program yang sudah kita buat. Ternyata di sini program kita mengalami overfitting. Jadi di sini bisa dilihat akurasinya, di mana seperti yang dijelaskan oleh Gary sebelumnya, di mana overfitting terjadi akurasi 1. Nah, ketika akurasi 1 tidak konsisten ya prediksinya. Kemudian kita mengubah programnya dan mendapatkan akurasi 0,8. Di sini program yang kita koreksi yaitu dengan mengubah arsitektur modelnya, yaitu dengan mengurangi kompleksitas model. Di situ bisa dilihat di codingnya. Nah, di sini epoch-nya juga kita kurangi, dan learning rate-nya juga kita kurangi. Kemudian ketika kita menganalisa tersebut dan mengurangi epoch-nya menjadi 25, ini menjadi 0,8833 dan kemudian kita mencoba untuk me-learning-nya dan mencoba untuk memprediksi data baru lagi. Lanjut Gary yang bawah. Jadi di sini kita mencoba untuk me-learning data set yang tadi, di 3 data CSV tadi, dan di sini didapatkan gangguan akibat hewan, dan di sini kita juga mengembangkan programnya menjadi persentase ya. Jadi di sini sudah konsisten ya sistemnya hewan. Kemudian di sini ada confusion matrix, di mana confusion matrix ini berfungsi untuk pooling datanya, karena CNN ini sebenarnya lebih tepatnya digunakan untuk gambar atau sinyal ya. Jadi di sini kita menggunakan CSV bukan gambar ataupun sinyal. Kenapa kita menggunakan CSV? Karena kita lihat di sini data yang kita pakai itu bisa membuat pola, dan selain itu di sini sebenarnya data yang kita pakai ini berbentuk gelombang ya aslinya, dan di situ di data tersebut itu ada frekuensi juga, yang di mana berarti data ini juga bisa berbentuk sinyal ketika kita kembangkan. Jadi nanti dalam data ini tuh kita bisa mengembangkan menjadi 2 prediksi ya. Jadi prediksi menggunakan data CSV-nya dan prediksi menggunakan gambar berbentuk sinyal atau gelombang. Nah, kenapa sih di sini kita memilih menggunakan metode CNN daripada metode-metode yang lain untuk memprediksinya? Nah, karena CNN ini dalam memprediksi itu membaca polanya itu lebih akurat ya, dan di sini kan datanya kan kompleks ya, spesial ya. Jadi polanya juga
jelas, jadi kita lebih memilih CNN. Nah, CNN ini menurut kita juga lebih akurat daripada data-data yang lain, gitu. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.